Selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Anggota Tarini dan tentu saja rekan saya Alfat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Usai Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Narkotika tentang penggunaan ganja medis untuk kesehatan, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menilai bahwa perlu adanya upaya khusus dari DPR bersama dengan pemerintah dalam bentuk revisi aturan hukum terkait dengan usulan pemanfaatan ganja untuk keperluan pengobatan. Usai Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Narkotika tentang penggunaan ganja medis untuk kesehatan, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menilai perlu ada upaya khusus dari DPR bersama pemerintah dalam bentuk revisi aturan hukum terkait usulan pemanfaatan ganja yang masih termasuk narkotika golongan 1 untuk keperluan pengobatan. Ditemui usai menjadi narasumber dialektika di ruang media center DPR RI, Arsul Sani mengungkapkan dalam putusan tersebut MK berpendapat hal ini merupakan open legal policy atau kebijakan hukum yang terbuka yang artinya dikembalikan kepada pembentuk undang-undang yang merupakan tugas dari DPR dan pemerintah. Untuk itu menurutnya, peluang untuk merevisi Undang-Undang Narkotika khusus untuk pemanfaatan ganja medis sebagai obat masih terbuka. Tetapi harus kita tegaskan, dan ini perlu saya sampaikan, karena kan ada kesan ya teman-teman BNN itu kemudian mengatakan daripada ya melegalkan ganja lebih baik menyelamatkan anak bangsa. Kita tidak sedang melegalkan ganja. Kita sedang membuka opsi agar kalau memang ganja itu bisa bermanfaat untuk keperluan obat atau medis, itu harus dibuka kemungkinannya dengan syarat-syarat yang ketat. Bukan syarat bebas, bukan kemudian dikembalikan katakanlah maunya warga negara, bukan seperti itu. Harus ada kemudian aturan-aturan pelaksanaannya. Dalam putusannya, MK mendorong pengkajian dan penelitian ilmiah untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan tersebut. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong Perhutani untuk melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Komisi 6 DPR RI dorong Perhutani melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Deddy Sitorus mengatakan sekitar 80% hutan di Kalimantan Utara merupakan kawasan konsesi sehingga masyarakat sulit mencari lahan untuk dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Untuk itu ia mendorong agar Perhutani melibatkan masyarakat dalam mengelola pemanfaatan lahan untuk pertanian seperti sawit dan beberapa komoditas pangan lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan dan membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Misalnya yang lahan inhutani yang ada di desa, yang ada desa di sekitarnya, manfaatkanlah beberapa ratus hektar untuk kerjasama dengan rakyat untuk sawit kah atau apa, supaya ada artinya Pak. Tanah air ini dulu semua mengorbankan darah dan air mata, tapi rakyatnya terpinggirkan di pinggir-pinggir hutan. Mereka yang bermodal besar bisa memanfaatkan, rakyatnya melarat di pinggir tanah milik pemerintah. Saya sedih Pak, ini Kalimantan Utara tolong diperhatikan Pak. Supaya jangan hanya bermitra dengan pengusaha, sisakanlah sedikit untuk rakyat yang ada desa dekat lahan-lahan kita. Supaya ada artinya kita merdeka Pak. Saya mohon Pak Wahyu diperhatikan terutama khusus Kalimantan Utara, karena ini penting sekali buat kita. Deddy Sitorus menambahkan, hampir kerjasama plasma antar masyarakat dan perusahaan sawit swasta bermasalah. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Perhutani dan pemerintah daerah agar penggunaan lahan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendesak peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah pemirsa, informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Komisi 10 DPR RI mendesak peningkatan kesejahteraan guru swasta serta mutu pendidikan di sini melalui penyaluran dana alokasi khusus sebesar Rp332 miliar dari Kemendikbud-Ristek ke Kabupaten Kendal. Komisi 10 DPR RI mendesak peningkatan kesejahteraan guru swasta serta mutu pendidikan melalui penyaluran dana alokasi khusus atau DAK sebesar Rp332 miliar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke Kabupaten Kendal. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan banyaknya guru swasta yang mendaftar jadi P3K membuat lembaga pendidikan swasta berpotensi kekurangan tenaga pengajar. Sehingga saya kira dengan didukung DAK 332 miliar bisa memikirkan kesejahteraan khususnya guru-guru yang ada di swasta. Nah, mereka harus didukung supaya pendidikan swasta yang kontribusinya sangat besar terhadap penyelenggaraan pendidikan itu juga terfikirkan dengan baik. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondo yang menyatakan kebutuhan guru di Kabupaten Kendal sangat tinggi. Bramantio berpendapat guru P3K juga dapat ditugaskan mengajar di sekolah swasta untuk mewujudkan keadilan kualitas pendidikan. Berkenaan dengan isu distribusi guru. Banyak sekali sudah masuk pada kita di Komisi 10. Nah, ini yang selalu kita ingatkan kepada pemerintah pusat, yakni di sini dengan Kemendikbud, dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Ristek, bahwa suatu permasalahan dunia pendidikan coba diambil dengan keputusan yang secara mendalam dan secara luas. Jangan sampai suatu kebijakan pendidikan itu menyelesaikan satu hal tapi memunculkan permasalahan lainnya. Ini sama saja seperti memindahkan permasalahan dan tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata untuk pendapatan daerah, Bali mulai berbenah seiring dengan bangkitnya pariwisata lokal dan nasional. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah menjaga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Sebagai daerah yang mengandalkan pariwisata untuk pendapatan daerah, perekonomian Bali mulai membaik seiring mulai bangkitnya pariwisata lokal dan nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah menjaga pertumbuhan ekonomi di Bali yang sedang mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2022.
Pertumbuhan ekonomi Bali yang positif didorong pelonggaran penerapan PPKM selama kuartal 1 2022. Dalam kunjungan kerja reses, Anies Biarwati mengatakan perlunya implementasi kebijakan oleh pemerintah dalam bentuk program real untuk menjaga stabilitas pasokan produk-produk komoditas di Bali. Hal ini, menurut Anies, agar terus mendorong pemulihan ekonomi di Bali dan terjaganya daya beli masyarakat Bali. Mungkin Indonesia termasuk yang baik ya dalam penanganan terkait dengan krisis global ini, tapi tetap harus waspada gitu. Optimisme ada karena beberapa sektor itu baik seperti kenaikan harga komoditas ini menguntungkan buat kita untuk yang bersifat ekspor gitu ya. Tapi kalau konteks untuk Bali di sini kita melihat ada optimisme memecah di Bali karena pariwisata sudah pulih, karena Bali basis pariwisata sehingga ini memperbaiki atau menumbuhkan ekonomi Bali kembali. Walaupun ini tetap kita jaga. Anies Biarwati menambahkan jika kegiatan perekonomian dan daya beli masyarakat di Bali terus berjalan, bisa menekan laju inflasi menjadi kecil. Di samping itu, kenaikan harga barang-barang terutama kelompok volatile food juga harus menjadi perhatian pemerintah. Termasuk di Bali, mengingat inflasi Bali masih tinggi, bahkan lebih tinggi dari inflasi nasional. Dari Bali, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Terkait dengan kasus kekerasan seksual dan bullying di lingkungan sekolah, khususnya yang terjadi di Tasikmalaya, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud Ristek mengedepankan pendidikan karakter dan moral, khususnya pada tingkat dasar dan menengah. Terkait kasus kekerasan seksual dan bullying di lingkungan sekolah, khususnya yang terjadi di Tasikmalaya, Komisi 10 DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengedepankan pendidikan karakter dan moral khususnya pada tingkat dasar dan menengah. Anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Pujahid menyayangkan maraknya kasus kekerasan dan bullying terhadap anak di lingkungan pendidikan. Ia berpendapat bullying yang terjadi akibat dampak kemajuan teknologi yang mempermudah akses anak melihat tontonan pornografi. Pengawasan dari sekolah, guru dan orang tua saat ini dinilai terlalu longgar karena lebih fokus pada mata pelajaran semata. Perlu adanya program penanganan terpadu melalui pendidikan karakter dan moral bagi anak didik. Poinnya adalah yang tadi, satu adalah sistem, ya regulasinya harus kita tingkatkan. Regulasi untuk anak, untuk guru, untuk pengelola sekolah. Yang kedua adalah tentang manajemennya. Tidak hanya regulasi, tapi memang ada manajemen yang betul-betul kuat untuk menjaga regulasi itu, sehingga tidak terjadi tadi kekerasan anak ya. Dan yang ketiga adalah kembali harus dikuatkan lagi pendidikan moral ya, pendidikan agama, pendidikan akhlak yang sekarang dinamakan dengan pendidikan Pancasila. Saya kira 3 poin itu berlaku untuk sekolah, untuk pesantren harus kita kuatkan lagi. Sodik mendorong kurikulum pendidikan tidak hanya mengejar nilai dan pencapaian semata, namun perkembangan serta pengenalan diri anak didik perlu diperhatikan secara berkala agar anak tidak melakukan kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Hilman Hidayat dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pada momen peringatan Hari Anak Nasional di tahun 2022, DPR meminta seluruh pihak berkomitmen untuk menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan dan perundangan. Dan di sini juga disebut dengan perundungan yang masih marak terjadi. Nah pemirsa, informasi lengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini.
Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Dan Hari Anak Nasional diperingati pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Sayangnya kasus perundungan atau bullying dan segala bentuk kekerasan terhadap anak masih marak terjadi di tanah air. Dan mirisnya pemirsa, kasus kekerasan dan bullying kerap dilakukan oleh teman-teman dan orang-orang terdekat. Seperti halnya yang terjadi beberapa waktu lalu, kisah tragis yang menimpa seorang anak SD di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 yang jatuh pada 23 Juli mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Namun, tema ini menjadi ironi karena kasus perundungan hingga kekerasan terhadap anak di tanah air masih terus terjadi. Seorang anak laki-laki yang berusia 11 tahun asal Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia diduga disebabkan oleh depresi berat setelah mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya. Ia dipaksa bertindak asusila pada kucing yang direkam, lalu videonya tersebar luas ke teman-teman sekolahnya. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid menyayangkan maraknya kasus kekerasan dan bullying terhadap anak di lingkungan pendidikan. Ia berpendapat bullying yang terjadi akibat dampak kemajuan teknologi yang mempermudah akses anak melihat tontonan pornografi. Pengawasan dari sekolah, guru dan orang tua saat ini dinilai terlalu longgar karena lebih berfokus pada mata pelajaran semata. Perlu adanya program penanganan terpadu melalui pendidikan karakter dan moral bagi anak didik. Poinnya adalah yang tadi, satu adalah sistem, ya, regulasinya harus kita tingkatkan. Regulasi untuk anak, untuk guru, untuk pengelola sekolah. Yang kedua adalah tentang manajemennya. Tidak hanya regulasi, tapi memang ada manajemen yang betul-betul kuat untuk menjaga regulasi itu sehingga tidak terjadi tadi kekerasan anak, ya. Dan yang ketiga adalah kembali harus dikuatkan lagi pendidikan moral, ya, pendidikan agama, pendidikan akhlak yang sekarang dinamakan dengan pendidikan Pancasila. Sodik mendorong kurikulum pendidikan tidak hanya mengejar nilai dan pencapaian semata, namun perkembangan serta pengenalan diri anak didik perlu diperhatikan secara berkala agar anak tidak melakukan kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantyo Suwondo mendesak pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan seksual. Komisi 10 berkomitmen meningkatkan pengawasan sistem pembelajaran serta mengadakan tes psikologi bagi tenaga pendidik. Hal ini berguna untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Seharusnya lingkungan kependidikan itu adalah lingkungan yang aman bagi seluruh peserta didik dan juga para pendidik untuk saling belajar dan juga menempa diri untuk lebih baik lagi secara skill individual ataupun juga skill ke kelompok bersama. Nah, tentunya dengan Komisi 10 ini menaruh perhatian yang besar terhadap isu kekerasan seksual ini dan menginginkan tindakan keras dan juga tegas dari pemerintah kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual itu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, pendidikan karakter dan akhlak harus dikedepankan dalam pembelajaran di sekolah.
Menurutnya, kecerdasan literasi dapat diterapkan setelah pendidikan moral dipahami oleh para siswa. Nah, saya kira dengan berbagai kasus yang muncul sekarang ini akan lebih mengena, bisa memberikan jalan keluar terhadap penyimpangan, perilaku menyimpang di kalangan di dunia pendidikan. Saya kira tempatkanlah karakter itu di tempat pertama. Dan pendidikan karakternya haruslah dilakukan dengan cara-cara yang efektif, bukan hanya bisa mengerjakan, tetapi learning to be, dihayati menjadi kepribadian. Kekerasan terhadap anak di sekolah tak lepas dari faktor budaya. Masyarakat beranggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari upaya mendisiplinkan anak. Dalam praktek sehari-hari, guru menghukum murid yang dianggap melanggar aturan sekolah dengan cara-cara yang mencederai fisik, emosi, dan mental anak. Hukuman semacam ini merupakan pendisiplinan yang negatif, sangat potensial menimbulkan kekerasan tersiksa pada diri anak. Sekolah terkesan menjadi lembaga yang menakutkan. Apa yang menyebabkan anak-anak melakukan kekerasan pada anak lainnya? Apakah suasana ruang kelas sudah sedemikian menekan sehingga para siswa menjadi stres dan melakukan perbuatan menyimpang? Bisakah sekolah mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan ramah bagi anak? Tim Liputan TVR Parlemen. Batam sudah lama dikenal sebagai surga belanja, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Batam berbagai barang dan merek internasional dapat ditemukan dengan harga yang lebih miring. Nah, sesaat lagi kami akan ajak-ajak pemirsa berjalan-jalan ke kota Batam. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Dan pemirsa, Batam sudah lama terkenal sebagai surganya wisata belanja barang branded dengan kualitas tinggi. Namun tetap bisa dijangkau karena harganya yang miring. Dan setelah puas berbelanja, jangan lupa sempatkan waktu untuk mencicip semangkuk sup ikan hangat yang pastinya di sini sangat menggugah selera kita. Tak perlu lama-lama pemirsa, berikut liputan lengkapnya dalam informasi segmen dan tips, informasi dan tips. Batam sudah lama dikenal sebagai surganya belanja. Tidak perlu jauh-jauh ke Singapura atau Malaysia, di Batam, berbagai barang merek internasional dijual dengan harga murah. Mengapa sih kok bisa lebih murah? Menurut para pedagang di Batam, itu disebabkan karena penetapan kota ini sebagai area perdagangan bebas pajak. Semua kegiatan ekspor, impor, serta aktivitas pelabuhan tidak dipungut pajak. Akibatnya, harga barang lebih murah dibanding kota lainnya di Indonesia. Salah satu kawasan belanja favorit di Batam adalah Nagoya. Di sini dijual rupa-rupa barang pakai seperti sepatu, tas, jam tangan, dan parfum, baik untuk wanita maupun pria. Berbagai macam tas mulai dari tas jinjing, tas ransel, tas sekolah, hingga koper berbagai ukuran semua lengkap dijual di sini. Pemirsa tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Semua harga barang yang dijual di Nagoya bisa ditawar loh. Pemirsa jangan ragu untuk menawar sampai harga yang pantas. Tapi tentunya pemirsa harus tahu perbandingan harga barang tersebut dengan harga jual di Jakarta atau di toko online. Nah, buat pemirsa yang doyan belanja atau tengah menggeluti bisnis online shop, patut banget loh untuk mendatangi kawasan Nagoya Hill Batam. Saya Ibu Nurseha dari Palembang. Jalan-jalan, cucu jalan-jalan. Iya, sambil jalan-jalan ke pantai, sambil belanja, kan lebih murah. Murah ya. Oh, pakaian, sepatu, ini lagi beli tas. Banyak dan berkualitas. Pasaran ya bisa terjangkau lah dengan kita. Terjangkau gitu. Iya. Kualitasnya lebih bagus. Ini salah satu kegiatan ibu-ibu, pokoknya kalau destinasi itu oleh-oleh nomor 1. Tadi aku udah ke Nagoya. Nagoya itu jangan lupa mampir Celebrate shop, itu banyak banget tas-tas yang menurut aku recommended ya. Di situ mantep deh, harga juga lumayan murah ya kalau kita bandingkan di Jakarta. Pokoknya di situ jangan lupa. Jangan nggak beli apa-apa. Pokoknya di sini mantep. Coklatnya juga mantep ya. Oke. Untuk urusan keaslian barang, pemirsa jangan ragu untuk menanyakan kepada penjual. Mereka cukup jujur untuk mengkategorikan barang asli yang disebut original atau ori dan barang tiruan yang disebut KW. Beberapa penjual di sini menyatakan mereka sudah memiliki pelanggan dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia dan India. Mereka juga bersyukur dengan adanya teknologi yang memudahkan saat ini. Sini sebagai biasa melayani tamu datang gitu. Di sini namanya toko Kaliber Collection. Sini ada ransel sekolah anak-anak, buat dewasa, ada koper juga, kayak troli juga banyak, tas cewek-cewek. Ikat pinggang juga ada. Kisaran harga mulai dari 50.000 sampai 275. Paling tinggi 275. Sekarang udah mulai ramai sekarang. Apalagi udah liburan nih kan, setiap hari ramai terus. Yang lokal ada tapi kebanyakan dari luar. Puas berbelanja, saatnya mengisi perut dengan makanan enak. Mengunjungi Batam rasanya tak lengkap jika tidak mencicipi aneka hidangan laut. Anda bisa menemukan ragam kuliner makanan laut ini hampir di setiap sudut kota. Salah satu yang paling populer adalah sup seafood di Rumah Makan Yongki Istimewa. Rumah Makan Yongki ada di Komplek Nagoya City Center, Blok E, nomor 89, Nagoya, Batam. Rumah makan ini buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 10 malam.
Rumah makan Yongki menjual aneka olahan seafood, namun yang menjadi menu andalan adalah sup ikannya. Sup ikan di restoran ini utamanya terdiri dari 2 menu utama, yaitu asli ikan tanpa campuran dan sup ikan campur seafood yang terdiri dari udang, cumi, dan kepiting. Sajiannya sangat menawan, membuat lidah ingin bergoyang. Tersaji dalam mangkok, bagian putih daging ikan kakap langsung terlihat, membuat nafsu makan langsung menggelegak. Saat ditaruh di meja dalam keadaan panas, aromanya langsung membuat perut keroncongan. Dicampur dengan kuah yang masih panas mengepul, kesegarannya langsung terasa nih pemirsa. Mata yang capek, tenaga yang terkuras, langsung terasa segar kembali. Salah satu yang juga menarik di Batam adalah otak-otaknya. Jika biasanya otak-otak di berbagai tempat terbuat dari ikan tenggiri, di Batam otak-otaknya terbuat dari ikan bandeng. Entah siapa yang memulai pembuatan otak-otak dari ikan bandeng ini, tetapi rasanya memang berbeda dari otak-otak pada umumnya. Otak-otak khas Batam biasanya diolah dengan cara dipanggang atau digoreng. Menyantap otak-otak khas Batam akan semakin lengkap dan nikmat jika disajikan dengan sambal kacangnya. Sekian dulu informasi seputar Batam. Jangan lupa siapkan kocek lebih jika pemirsa ingin berkunjung ke Batam. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kami informasikan kepada pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR RI untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda dan program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain. Tentunya yang dapat Anda akses pemirsa di tvr.dpr.go.id. Nah, pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentu saya bersama saya Anggun Oktarini. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.